Oke guys, kali ini channel Jawa saja membahas keberadaan orang Jawa di negara nun jauh di tengah lautan Pasifik. Apa itu? Sebelum sampai pada pembahasan, silahkan bagi yang belum subscribe, like, komen dan share, ditunggu ya guys, supaya channel ini berkembang. Negara tersebut adalah Kaledonia Baru atau New Caledonia. Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Ibu kota departemen ini ialah Nouméa. Wilayah ini mengadakan referendum kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 4 November 2018, dengan hasil 43,6% ingin merdeka dan 56,4% tidak. Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18,575 km persegi di Samudra Pasifik yang ditemukan oleh penjelajah James Cook pada 4 September 1774 ketika melakukan perjalanan keduanya di kawasan Pasifik. Ia menamakan wilayah ini Kaledonia Baru karena teringat tanah kelahirannya, Skotlandia. Di bawah pemerintahan Napoleon III, Prancis mengambil alih Kaledonia Baru secara resmi pada 24 September 1853 dan membangun Nouméa yang sekarang menjadi ibu kota pada 25 Juni 1854. Tempat itu pada 1864-1897 dijadikan sebagai lokasi pembuangan tidak kurang dari 22.000 narapidana, namun setelah Gubernur Prancis di Kaledonia, Paul Vaillant memberi penghapusan hukuman dan kembali ke kampung halaman mereka, maka imigran dari Asia datang bekerja di pertambangan dan perkebunan di Kaledonia Baru. Bermula dari aturan Coeli Ordonnantiae pada 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatera, Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru, maka dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa dan tiba di Kaledonia pada 16 Februari 1896. Daerah ini dihuni oleh sebagian suku Jawa. Dahulu orang Jawa di Kaledonia Baru menjadi kuli kontrak, atau mencari kehidupan lebih baik di negeri asing. Perpindahan orang Jawa di Kaledonia Baru juga sama dengan orang Jawa Suriname, tetapi kepindahan orang Jawa di Pasifik telah terhenti sejak 1949. Jumlah penduduk Kaledonia Baru tercatat tanggal 1 September 2006, yaitu 237.765 jiwa. Orang Jawa di Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, tetapi kini anak-anak mudanya sudah tak bisa berbahasa Jawa, hanya bisa berbahasa Perancis saja. Sebagai negara kepulauan, Kaledonia Baru merupakan negara dengan pulau-pulau cantik dan surga bagi para wisatawan yang berduit. Jika dibandingkan dengan kawasan Asia, biaya turisme di Kaledonia Baru lebih mahal. Tentu saja karena kawasan ini sebagai standar kawasan Eropa dan Australia. Awal kedatangan kuli dari Jawa ke Kaledonia Baru dimulai dengan work contract atau kontrak kerja. Para buruh kontrak menyebut diri mereka sebagai batur tukon atau kuli kontrak. Orang Eropa dengan sederhana menyebut mereka sebagai Javanais atau Niaouli. Nama Niaouli adalah sejenis pohon lokal yang sering dijadikan tempat para embok Jawa menggantungkan bayinya saat mereka bekerja di perkebunan. Karena itu, lambat laun, orang Jawa yang lahir di Kaledonia Baru disebut Les Niaouli atau kaum Niaouli. Berdasarkan data Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, migrasi pertama orang Jawa yang datang ke Kaledonia Baru sebanyak 165 orang. Mereka terdiri dari 145 laki-laki dan 20 perempuan. Didapati keterangan ada 78 kali pengiriman buruh dari Jawa ke Kaledonia Baru. Umumnya mereka berasal dari Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Pekalongan, Kediri, Surabaya, Batavia, dan Bandung. Tugas utama mereka adalah membabat alas atau membuka belantara untuk dijadikan perkebunan, pertambangan, dan pembantu rumah tangga, papar Iwan. Dijelaskan Iwan, gelombang besar migrasi terjadi 5 kali, yakni tahun 1896, lalu tahun 1936 sebanyak 300 orang, tahun 1939 sebanyak 800 orang dan tahun 1949 semasa Perang Kemerdekaan Indonesia dan terakhir awal 1970-an semasa bisnis nikel booming. Pada tahun 1969 hingga 1973, perusahaan Prancis Citra Pacifique melalui cabang Jakarta merekrut 600 tenaga kerja untuk dikirim ke Kaledonia Baru.
Kontrak kerja selama 1 tahun untuk dipekerjakan di pulau yang memiliki 30% cadangan nikel dunia itu. Dalam perkembangannya, kata Iwan, orang Jawa pun diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru. Sesuai sifat orang Jawa yang ulet, kini mereka merambah beragam bidang pekerjaan di Kaledonia Baru. Majalah Gatra dalam liputan khusus 100 tahun orang Jawa di Kaledonia Baru tanggal 2 Maret 1996 mencatat, gaji pertama para kuli kontrak adalah 17 franc per bulan untuk laki-laki dan 12 franc per bulan untuk perempuan. Walau pada masa awal, kekerasan dan penderitaan sudah menjadi keseharian kuli kontrak Jawa di Kaledonia Baru. Namun lambat laun nasib mereka membaik karena kondisi kerja ditingkatkan dari segala sisi. Hal ini memang didukung dengan kondisi Kaledonia Baru yang sejak 1970-an memiliki taraf hidup yang mendekati kemajuan Eropa Barat. Berbeda dengan kondisi Indonesia yang pasca kemerdekaan yang terus mengalami pasang surut goncangan politik. Para buruh migran Jawa yang didominasi lelaki belakangan melakukan perkawinan dengan kelompok lain, seperti etnis Kanak, suku asli Kaledonia Baru, yang jumlahnya mencapai 48% dan etnis lainnya. Terkadang para kuli kontrak pulang ke Jawa untuk mencari pasangan hidup yang kemudian diboyong ke negeri koloni Prancis itu. Pada generasi 1990-an, jelas Iwan, ada juga masyarakat Jawa yang bergaya hidup barat dengan tidak menikah, walau punya pasangan. Secara sosial, orang Jawa di Kaledonia Baru masih banyak yang religius menganut agama Islam, Katolik, Protestan, bahkan sekuler. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Indonesia tumbuh, seperti Perkumpulan Kematian atau Seni Budaya. Pada terbitan Le Quotidien Caledonien dalam peringatan 100 tahun migrasi Jawa ke Kaledonia Baru, 11 Maret 1996, disebutkan orang Jawa sudah menjadi bagian integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia Baru. Bahkan kosakata dan sebutan kekerabatan dalam bahasa Jawa pun sudah diserap dalam masyarakat Prancis Kaledonia, semisal sebutan kakang alias freres, dalam Prancis ditulis les kakanes, dan embakyu alias soeurs, dalam Prancis ditulis les bayos. Demikian sekilas tentang negara serpihan surga kecil, karena keindahan alam dan pantainya bagi orang Jawa. Semoga bermanfaat.